umur sampai 5 bulan, 6 bulan, sampai 7 bulan, 8 bulan, dan selanjutnya sampai 9 bulan. Ketika ibu mengandung, selalu membawa kandungannya, sampai ketika mau tidur susah, ke kanan susah, ke kiri susah. Tetapi saking sayangnya ibu untuk memberikan yang terbaik buat anaknya, dia rela sampai-sampai akhirnya melahirkan umur 9 bulan yang luar biasa. Taruhannya adalah nyawa. Perlu direnungkan bahwa ketika kita sebagai anak dan kita sekarang sudah menjadi ibu, betapa luar biasanya seorang ibu ketika melahirkan, betapa nikmatnya, betapa luar biasanya ketika ibu melahirkan, karena proses melahirkan begitu luar biasa. Allah menciptakan ruh di dalam rahim seorang ibu sampai bisa keluar dari ciptaannya yang begitu kecil, rahim yang begitu kecil. Ketika dimasukkan, akhirnya keluarlah bayi ke dunia. Kita sebagai anak, bayi itu lahir ke dunia dengan bersih tanpa dosa. Ketika lahir, nah, begitu nikmatnya, begitu senangnya, walaupun taruhan nyawa seorang ibu ketika melahirkan, tapi ketika sudah keluar suara tangisan bayi, semua itu pudar, sakit itu semuanya pudar dengan sendirinya, berubah dengan kesenangan. Anak-anakku yang dirahmati Allah, begitu besar jasa seorang ibu, sampai-sampai sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Nabi, siapakah gerangan orang yang pertama dihormati?" Nabi bersabda, "Ibumu, ibumu, ibumu, lalu ayahmu." Sampai 3 kali Nabi mengucapkan ibu, ibu, dan ibu. Kenapa? Karena jasa beliau sangat begitu besar. Dari mulai mengandung, melahirkan, sampai menyusui 2 tahun lebih 10 bulan. Tanpa jasa beliau, kita tidak pernah tahu seperti apa kita. Jadi untuk anak-anak yang dirahmati Allah, kita sebagai anak berusaha untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Selain itu, anak-anak jangan lupa mendoakan orang tua kita walaupun orang tua kita masih hidup. Berdoa itu tidak hanya untuk mendoakan kepada orang yang telah meninggal, tetapi juga ketika masih hidup. Cara mendoakan ketika masih hidup, kita berdoa agar orang tua kita tetap diberikan kesehatan, diberikan rezeki, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita ingin berbakti kepada orang tua, tetapi orang tua kita sudah tiada, sudah tidak ada, maka caranya dengan apa? Caranya dengan mendoakannya. Di dalam hadis juga diterangkan ada 3 amal jariah yang tidak akan pernah putus, yaitu yang pertama sodaqotun jariah, yaitu sodakoh jariah. Jadi ketika orang tua telah meninggal dunia, anak ingin berbakti dengan cara apa? Sodakoh. Sodakohnya bisa kita alihkan dengan diatasnamakan kepada orang tua kita. Contoh, ketika ada orang yang meminta sumbangan, kita langsung, "Bu, ini untuk misalkan Ahmad lillahi ta'ala." Udah seperti itu.
itu nanti insya Allah sodakonya bisa sampai. Yang kedua, ilmu yuntafa'u, yaitu ilmu yang bermanfaat. Jika anak-anak belajar dengan sungguh-sungguh dan bisa mengamalkan ilmunya, maka ilmu itu akan juga sampai kepada orang tua kita yang telah meninggal. Terus yang ketiga yaitu anak solihah, waladun solihah. Waladun solih, anak yang soleh. Anak yang soleh seperti apa? Anak yang soleh adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tua dengan cara mendoakannya. Jadi ketika orang tua kita sudah tiada, kita boleh mendoakannya. Itu 3 amal yang tidak akan pernah putus sampai hari kiamat. Anak-anak, jadi jika kita selain itu, jika kita mau berbakti kepada orang tua, 3 amalan itu silahkan diamalkan. Ada hadis Nabi, Rasulullah berkata, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair?" Maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa yang paling besar? Kata Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya. Qalu, bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Qala, Nabi Muhammad bersabda, al-isyraku billah. Apa al-isyraku billah? Al-isyraku billah yaitu menyekutukan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dosa yang paling besar kata Rasul yaitu menyekutukan Allah. Jadi hati-hati, menyekutukan Allah itu yaitu menduakan Allah. Anak-anak perlu dipahami, terkadang kita tidak pernah sadar bahwa terkadang kita juga menyekutukan Allah tanpa kita sadari. Jadi lebih baik kita setiap hari selalu beristighfar dan bersyahadat, karena tentu kita tidak pernah tahu kapan kita menyekutukan Allah. Rasul juga berkata, wa anqul walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Jadi anak-anak, dalam hadis tersebut kita harus takut kepada kedua orang tua. Karena apa? Durhaka itu bisa membuat Allah itu jadi murka. Sama halnya dengan hadis yang tadi, ridallah bi ridal walidain wa sukhtullahi sukhtul walidain. Di segala ridho itu tergantung kepada orang tua, tapi marahnya Allah juga tergantung marahnya orang tua. Kita sebagai anak selalu berdoa dan selalu meminta maaf kepada orang tua setiap hari. Setiap hari kita berusaha meminta maaf kepada orang tua agar kita selalu mendapat ridhonya Allah atau ridhonya dari orang tua. Selanjutnya, adab yang selanjutnya yaitu bersilaturahmi dengan mereka yang telah menjalin hubungan dengan orang tua. Nah, terus juga kita mendoakan, memohon ampun, melaksanakan janji-janjinya orang tua kita dan menghormati sahabat orang tua kita. Jadi ketika orang tua kita mempunyai teman, kita sebagai anak tetap menyambung silaturahmi. Dengan cara apa? Ketika kita disibukkan dengan segala kesibukan yang lain, maka cara silaturahminya apa? Dengan ketika kita merayakan Hari Raya Idul Fitri. Jadi kita bertamu kepada teman-teman orang tua kita agar hubungan kita tetap terjalin. Anak-anakku yang dirahmati Allah, jadi ada 4 adab terhadap
orang tua yang pertama taat kepada keduanya. Kita juga tidak boleh kita taat kepada kedua orang tua, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Pengecualian yaitu menyekutukan Allah. Yang kedua, menghormati dan mengagungkan keduanya. Yang ketiga, berbakti kepada keduanya dengan kebaikan. Kebaikan dalam hal apapun. Yang keempat, yaitu bersilaturahmi dengan mereka yang telah menjalin hubungan dengan kedua orang tua. Jadi, anak-anakku yang dirahmati Allah, semoga sedikit pelajaran tentang adab terhadap orang tua kita bisa menjalani sedikit demi sedikit. Semoga kita bisa menjadi anak yang soleh dan bisa berbakti kepada kedua orang tua. Sekian dari saya. Semoga ada manfaatnya atau semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.